Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noni Febi Islami dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Purworejo. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai media pembelajaran untuk kelas 5 tema 3 subtema 3, yaitu tentang pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum anak-anak. Setelah kalian berdoa, sekarang kalian bisa mengikuti pembelajaran pada kali ini ya. Kali ini kita akan membahas kelas 5 tema 3 subtema 3, yaitu tentang pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Di dalam subtema 3 ini kita akan belajar mengenai yang pertama yaitu manfaat buah-buahan, kemudian ada dampak kurangnya asupan air putih bagi tubuh, dan yang terakhir yaitu diagram alat pencernaan dan fungsinya. Sekarang kita menuju ke bahasan yang pertama yaitu manfaat buah-buahan ya. Kalian pasti tahu kan, buah-buahan sangat banyak sekali manfaatnya bagi kesehatan tubuh kita. Yang pertama yaitu sebagai sumber vitamin, kemudian sebagai air dan gizi. Buah merupakan salah satu sumber air untuk tubuh dan kebutuhan gizi yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Kemudian manfaat yang lain yaitu sebagai sumber antioksidan. Buah merupakan salah satu sumber antioksidan alami terbesar yang ada di dunia loh. Kemudian mencegah penyakit tertentu. Dan yang terakhir yaitu obat luar tubuh. Buah-buahan juga dapat digunakan untuk menggunakan obat luar seperti jerawat, bisul, dan sebagainya. Kemudian bahasan yang kedua yaitu dampak kurangnya asupan air bagi tubuh. Kalian jangan sampai kekurangan air karena itu sangat berpengaruh dalam kesehatan kalian. Tubuh manusia itu memerlukan asupan air putih yang cukup. Kurangnya asupan air putih dapat berdampak bagi kesehatan tubuh kalian. Contohnya yaitu membuat sel-sel otak menjadi tidak aktif, kemudian bisa menurunkan konsentrasi belajar kalian, dan menyebabkan infeksi kandung kemih. Bisa membuat kulit kusam dan mengganggu fungsi ginjal. Jadi penyakit yang disebabkan oleh kekurangan air itu banyak dan sangat berbahaya. Maka dari itu kalian jangan sampai lupa untuk meminum air putih dalam seharinya. Sebab itu kita harus selalu menjaga pola hidup kita agar selalu sehat. Mari dengarkan lagu berikut. Tiada yang lebih berharga dari nikmat hidup sehat. Sehat jiwani, sehat jasmani, kunci hidup bahagia. Meski kaya terhormat mulia, tapi pasti menderita. Jika penyakit musuh utama selalu menggoda. Bina hidup sehat, diri dan keluarga. Bina lingkungan sehat, masyarakat sentosa. Hidup sehat modal utama bagi pembangunan semesta. Sehat sejahtera makmur merata berdasarkan Pancasila. Baik anak-anak, sekarang kita beralih ke alat pencernaan manusia. Anatomi sistem pencernaan manusia terdiri dari beberapa organ yang sangat penting untuk mencerna makanan melalui saluran yang kita kenal sebagai saluran pencernaan. Saluran pencernaan adalah saluran yang panjang bermula dari mulut sampai ke anus. Organ dalam saluran pencernaan ini sudah sering kita kenal loh, seperti mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan yang terakhir yaitu anus. Pertama yaitu makanan akan dicerna melalui mulut.
Mulut juga disebut sebagai rongga mulut. Makanan akan dicerna pertama kali baik secara mekanik oleh gigi maupun secara kimiawi oleh enzim amilase yang menguraikan amilum menjadi maltosa. Di dalam rongga mulut terdiri dari gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Gigi merupakan bagian yang berperan untuk mengunyah makanan saat kita makan. Kemudian, pada lidah dilapisi oleh selaput mukosa. Lidah merupakan organ yang terlibat dalam pencernaan makanan tersusun atas otot lurik. Kemudian yang kedua yaitu makanan akan melalui kerongkongan. Makanan yang sudah dikunyah oleh gigi kemudian akan masuk ke kerongkongan melalui faring. Faring adalah daerah persimpangan saluran dari rongga mulut ke kerongkongan. Kerongkongan merupakan organ yang berperan sebagai tempat jalannya makanan menuju lambung. Kemudian setelah dicerna oleh kerongkongan, apa hayo selanjutnya? Iya, makanan akan ke lambung. Lambung merupakan kantung tempat menyimpan makanan untuk sementara. Lambung terletak di dalam rongga perut sebelah kiri di bawah rongga dada. Setelah dari lambung, lalu usus halus dulu atau usus besar dulu? Iya, usus halus. Usus halus memiliki panjang sekitar 8,25 meter. Pada usus halus terdiri atas usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Di dalam usus tersebut, makanan akan kembali diproses dengan enzim pencernaan yang diproduksi oleh pankreas, dinding usus halus, dan cairan empedu dari kantong empedu. Selanjutnya, makanan akan dicerna oleh usus besar. Tugas utama usus besar menyerap air dan mineral dari sisa makanan, sehingga membuatnya menjadi padat dan membentuk tinja. Gerak peristaltik lalu akan mendorong tinja menuju rektum hingga dikeluarkan melalui anus. Jadi seperti itu sistem alat pencernaan pada manusia. Kalian sudah paham kan anak-anak? Sekarang kita akan berlanjut ke latihan soal. Jika dari tadi kalian mendengarkan dan memperhatikan, pasti kalian tahu jawaban dari soal-soal berikut ini. Mari kita bahas. Soal yang pertama yaitu, setelah dikunyah, makanan akan masuk ke kerongkongan melalui A. Leher, B. Faring, C. Hidung, dan D. Tenggorokan. Hayo, menurut kalian jawabannya apa ya? Makanan yang sudah dikunyah oleh gigi kemudian akan masuk ke kerongkongan melalui faring. Faring adalah daerah persimpangan saluran dari rongga mulut ke kerongkongan. Jadi jawabannya yaitu B, faring. Soal kedua. Di mana letak usus 12 jari? A. Anus, B. Usus buntu, C. Usus halus, D. Usus besar. Usus 12 jari adalah bagian dari usus halus yang terletak setelah lambung dan menghubungkannya ke usus kosong. Bagian usus 12 jari merupakan bagian terpendek dari usus halus. Jadi jawabannya yaitu usus halus, C. Sekarang soal ketiga. Apakah tugas utama dari usus besar? A. Menyelesaikan pencernaan agar menjadi kecil. B. Menyimpan makanan untuk sementara. C. Menyerap air dan mineral dari sisa makanan. Dan D. Mengeluarkan sisa makanan. Ayo, kalian masih ingat tidak? Tugas utama dari usus besar yaitu menyerap air dan mineral dari sisa makanan. Jadi jawabannya C. Sekarang lanjut ke soal keempat. Berikut adalah dampak dari kurangnya asupan air putih. Kecuali A. Menyebabkan halusinasi, B. Menyebabkan kebutaan, C. Menyebabkan kulit kusam, dan D. Menyebabkan sel otak tidak aktif. Ayo yang mana? Di slide sebelumnya masih ingat tidak tadi ada dampak kurangnya asupan air? Sebagai berikut.
Jadi yang tidak ada yaitu menyebabkan kebutaan. Jadi jawabannya B. Selanjutnya yang terakhir yaitu soal kelima. Lidah merupakan organ yang terlibat dalam pencernaan makanan tersusun atas otot. A. Lurik, B. Jantung, C. Polos, D. Sehat. Ayo apa yuk? Lidah merupakan organ yang terlibat dalam pencernaan makanan tersusun atas otot lurik. Jadi jawabannya A. Sekian media pembelajaran yang dapat saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.